Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kembar identik? Wajah yang sama, bentuk tubuh yang sama, dan perilaku yang sama. Tapi ada satu kisah aneh sekaligus mengerikan yang pernah terjadi di dunia ini, di mana bukan hanya 3 hal tadi yang disebutkan sama, tapi juga karena mereka sama-sama tidak mau berbicara. Bukan karena bisu, tapi mereka hanya ingin berbicara dengan kembarannya saja, bahkan mereka memiliki bahasa rahasia mereka sendiri. Ya, kisah ini benar-benar terjadi. Mereka adalah June and Jennifer Gibbons yang dikenal dunia sebagai The Silent Twins. Lahir di Wales, Inggris pada tahun 1963, June dan Jennifer adalah satu-satunya anak kulit hitam di lingkungan mereka. Kalau udah berhubungan dengan warna kulit, tahulah ya arah ceritanya kemana. Rasisme. Mereka menjadi korban perundungan atau bullying parah di masa kecil. Hal ini membuat mereka menarik diri secara total dari dunia luar. Mereka nggak mau kemana-mana, hanya ingin di kamar saja. Mereka menciptakan dunia sendiri di kamar tidur, dan untuk menghabiskan waktu, mereka menulis ratusan cerita fiksi, novel kriminal, dan diari harian yang penuh dengan tema-tema obsesif dan kekerasan. Orang tua mereka berusaha untuk mengajak mereka bicara, tapi mereka selalu mematung, diam, tidak merespon kecuali untuk saudara kembarnya. Bahkan dikabarkan mereka memiliki bahasa sendiri. Setelah diteliti, sebenarnya bahasa yang mereka gunakan tetap bahasa Inggris. Hanya saja diucapkan dengan cepat, intonasi yang aneh dan terdengar singkat sehingga tidak banyak dipahami oleh orang lain. Dari sini, kembar identik ini terdengar sangat terikat ya. Tapi tunggu sampai kalian tahu bahwa ternyata di dalam kamar, mereka sebenarnya ingin saling membunuh. Hubungan mereka diwarnai oleh dinamika benci tapi cinta yang mengerikan. Mereka sering mencoba saling membunuh secara sembunyi-sembunyi, mulai dari meracuni hingga mencoba mencekik satu sama lain. Hal ini disebabkan karena mereka merasa kehadiran kembarannya adalah satu-satunya hal yang memenjarakan jiwa mereka. Jadi ngerasa kalau saudaranya itu adalah penyebab dari kesialan mereka sendiri. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak mau pisah. Ketika usia remaja, dunia fantasi mereka mulai mewujud ke dunia nyata berupa tindakan kriminal seperti vandalisme dan pembakaran gedung. Akibat tindakan tersebut, sistem hukum Britania Raya menjatuhkan vonis yang luar biasa. Mereka dikurung di Broadmoor Hospital, rumah sakit jiwa berkeamanan maksimum selama lebih dari 11 tahun. Ketika dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukannya membaik, malah terjadi sesuatu yang jauh lebih di luar nalar. Mereka menyadari bahwa untuk bisa hidup bebas sebagai individu normal, salah satu dari mereka harus mengorbankan nyawanya. Entah dapat ide dari mana ya, pokoknya mereka berpikir bahwa satu-satunya cara untuk lepas dari kesialan ini adalah dengan menghilangkan salah satu nyawa. Hingga pada tahun 1963, tepat di hari mereka dipindahkan ke fasilitas medis dengan pengawasan yang lebih longgar, Jennifer Gibbons mendadak meninggal dunia di usia 29 tahun. Penyebab kematiannya dikatakan karena gagal jantung akut. Ini yang aneh sih. Kayak rencana kematian mereka tuh seolah-olah seperti kesepakatan yang didengar oleh alam semesta. Ketika mereka telah sepakat bahwa salah satu di antara mereka harus meninggal, ternyata beneran terjadi. Jennifer beneran meninggal tanpa ada jejak racun, obat-obatan maupun luka kekerasan di tubuhnya. Bener-bener meninggal secara alami. Yang lebih mencengangkan, seketika setelah Jennifer tiada, June tiba-tiba mulai bisa berbicara dengan lancar kepada para perawat dan jurnalis, seolah-olah perjanjian mereka untuk harus meninggal salah satunya supaya bisa lepas dari kesialan memang benar-benar nyata. Di samping berbagai penjelasan medis, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada June dan Jennifer. Bayangkan kamu adalah seorang pemimpin koloni yang ditugaskan untuk menjaga ratusan orang ketika menemukan sebuah pulau. Kamu pergi untuk beberapa saat ke pulau lain, tapi pas balik lagi, koloni kamu yang berjumlah ratusan orang tadi tiba-tiba menghilang. Inilah yang menjadi misteri utama kenapa artikel soal Roanoke Colony ini bisa masuk ke daftar kumpulan halaman Wikipedia yang mengerikan. Pada akhir tahun 1500-an, Inggris mulai tertarik membangun koloni di Amerika Utara. Saat itu, dunia Eropa sedang berada di era penjelajahan dan perebutan wilayah baru. Negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris berlomba mencari wilayah, sumber daya, serta jalur perdagangan baru. Masalahnya, Spanyol sudah jauh lebih dulu dan jauh lebih kuat di Amerika. Inggris tentu tidak mau kalah.
Karena itu pada tahun 1584, Ratu Elizabeth pertama memberikan izin kepada bangsawan Inggris bernama Sir Walter Raleigh untuk melakukan ekspedisi ke Amerika Utara dan mendirikan koloni Inggris di sana. Tujuannya sederhana, mencari wilayah baru yang bisa dikuasai Inggris, membuka peluang ekonomi dan sekaligus menyaingi Spanyol. Ekspedisi Inggris ini kemudian berlayar menuju wilayah yang sekarang menjadi North Carolina dan menemukan sebuah pulau bernama Roanoke Island. Mereka melihat tempat itu sebagai lokasi yang menjanjikan untuk dijadikan koloni, dan dari sinilah cerita Roanoke dimulai. Ekspedisi pertama terjadi pada tahun 1584, di mana mereka menemukan Roanoke Island dan menganggap tempat ini cocok untuk dijadikan tempat jajahan. Inggris mulai mencoba benar-benar membangun pemukiman di sana. Pada tahun 1585, pimpinan koloni yaitu Sir Walter Raleigh meminta sekitar 100 orang Inggris ke Roanoke Island. Tujuannya sederhana, yaitu membangun koloni permanen Inggris di Amerika Utara. Tapi ternyata kehidupan di sana tidak mudah. Mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan, hubungan dengan penduduk juga tidak baik, dan persediaan mereka semakin menipis. Akhirnya pada tahun 1586, para penghuni koloni meninggalkan Roanoke dan kembali ke Inggris. Jadi ini percobaannya ada 2 kali. Yang pertama ini gagal. Dilakukanlah percobaan yang kedua. Pada tahun 1587 atau setahun kemudian, Raleigh mengirim kelompok baru ke Roanoke. Kali ini mereka bukan hanya tentara atau penjelajah, ada keluarga, perempuan, dan anak-anak yang ikut. Jumlahnya sekitar 115 hingga 120 orang. Mereka dipimpin oleh John White yang ditunjuk sebagai gubernur. Beberapa saat tinggal di sana, semuanya nampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sana, istri dari John White juga melahirkan anak perempuannya. Hanya saja pada saat itu John White disuruh untuk kembali dulu ke Inggris untuk mengambil persediaan dan membawa bantuan. Dia berjanji pada koloninya bahwa dia akan segera kembali. Masalahnya ternyata di Inggris juga sedang ada perang sama Spanyol, apalagi kapal yang digunakan oleh John White pada saat itu juga mau dipakai juga buat perang. Akibatnya, rencana yang ingin kembali ke Roanoke sesegera mungkin malah tertunda hingga 3 tahun lamanya. John White akhirnya kembali ke Roanoke pada tahun 1590. Namun ketika kapal White itu tiba di Roanoke, tidak ada seorang pun di sana yang menyambutnya. Pulau itu kosong melompong. Rumah-rumah masih ada, tetapi para penghuninya tuh menghilang. Tidak ada jasad, tidak ada tanda-tanda pertempuran, tidak ada penjelasan tentang apa yang terjadi. Satu-satunya yang bisa dijadikan petunjuk adalah sebuah tulisan yang diukir di batang pohon. John White menemukan pohon yang sudah ada ukiran bertuliskan Croton. Dan ini bukanlah kata sembarangan. Ini adalah nama sebuah pulau lain. John White tahu bahwa ini adalah pulau dan menganggap bahwa mungkin koloninya pindah ke pulau itu. Pada saat itu juga, John White ingin pergi ke pulau tersebut dan ia bersama rombongannya sudah berlayar menuju pulau tersebut. Tapi di tengah jalan sebuah badai datang. Kapal mereka berbalik arah dan meninggalkan Roanoke. White akhirnya kembali ke Inggris tanpa pernah tahu sebenarnya kemana koloni mereka. Dan sejak hari itu pertanyaan besar pun muncul. Sebenarnya kemana seluruh penghuni Roanoke pergi? Berbagai teori dan hipotesis ilmuwan muncul. Yang paling pertama tentu saja mungkin mereka benar-benar pindah ke Croton. Mereka mungkin meninggalkan Roanoke karena sebenarnya masih kesulitan mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Ada juga bukti arkeologis berupa benda-benda Eropa yang ditemukan di Hatteras Island, wilayah yang dahulu dikaitkan dengan masyarakat Croton tadi. Ini mendukung kemungkinan bahwa sebagian kolonis akhirnya tinggal atau berbaur dengan masyarakat setempat. Tapi masalahnya, tidak pernah ditemukan bukti yang bisa memastikan bahwa seluruh kolonis Roanoke pindah ke sana. Sementara teori kedua mengatakan bahwa mungkin koloni itu sebenarnya sudah berbaur dengan masyarakat lain yang ada di pulau itu. Mereka kemudian berbaur dan akhirnya kehilangan identitas mereka sebagai orang Inggris. Ini masuk akal ya, karena mereka sudah berada di wilayah tersebut selama beberapa tahun dan sangat bergantung pada masyarakat lokal untuk bertahan hidup. Namun dengan dua teori yang meyakinkan ini, tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada koloni tersebut. Pada sore hari tanggal 20 Agustus 1966, seorang anak laki-laki sedang bermain layang-layang di sebuah bukit di Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. Namun, saat sedang bermain, dia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menemukan dua jasad pria tergeletak di atas bukit. Anak itu kemudian melaporkan penemuannya kepada pihak berwenang.
Polisi dan petugas pemadam kebakaran sebenarnya langsung berusaha untuk menuju lokasi. Tetapi medan bukit yang sulit membuat mereka baru berhasil mencapai titik tersebut di keesokan harinya. Kedua jasad ditemukan tergeletak bersebelahan dan sebagian tertutup rerumputan. Keduanya mengenakan pakaian formal, jas hujan, serta penutup mata yang terbuat dari timah. Anehnya, tidak ditemukan luka berat ataupun tanda-tanda perkelahian di sekitar lokasi. Di dekat jasad, polisi menemukan sebuah botol air kosong dan sebuah bungkusan berisi 2 handuk basah. Mereka juga menemukan sebuah buku catatan kecil dengan tulisan yang sangat misterius. Isinya kurang lebih berbunyi 16.30 berada di tempat yang telah ditentukan. 18.30 minum kapsul. Setelah efeknya melindungi logam, tunggu sinyal, gunakan masker. Sungguh aneh untuk ditulis dalam sebuah buku catatan. Kedua pria tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Manuel Pereira de Cruz dan Miguel Jose Viena, 2 teknisi elektronik yang berasal dari Campos dos Goitacazes. Berdasarkan penyelidikan, polisi kemudian mencoba untuk menyusun kembali apa yang terjadi sebelum keduanya ditemukan meninggal. Ini menurut investigasi polisi ya. Pada 17 Agustus, Cruz dan Viana meninggalkan kota mereka dengan alasan ingin membeli perlengkapan pekerjaan. Mereka kemudian naik bus menuju Niterói dan tiba sekitar pukul 14.30. Dari penyelidikan diketahui bahwa jas hujan yang mereka kenakan dibeli di sebuah toko di Niterói. Sementara botol air yang ditemukan di lokasi dibeli dari sebuah bar setempat. Nah, pelayan bar yang sempat melihat mereka kemudian memberikan keterangan yang cukup menarik. Dia mengatakan bahwa Miguel terlihat sangat gugup dan beberapa kali memeriksa jam tangannya. Setelah meninggalkan bar tersebut, tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana mereka pergi. Polisi menduga keduanya kemudian langsung menuju lokasi tempat jasad mereka ditemukan. Yang membuat kasus ini semakin sulit untuk dipecahkan adalah penyebab kematian mereka. Tidak ditemukan luka yang jelas baik ketika jasad diperiksa di lokasi maupun autopsi. Yang ada di bayangan orang-orang, kedua orang ini tuh kayak sengaja datang ke bukit dengan pakaian yang rapi, namun untuk menjemput ajal mereka sendiri. Karena penyebabnya ya masih belum bisa dipastikan. Nah, dari sinilah muncul beragam teori yang berusaha untuk menjawab apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Teori pertama adalah bahwa mereka mengalami kecelakaan atau keracunan saat melakukan sebuah eksperimen. Keduanya diketahui tertarik pada hal-hal spiritual dan eksperimen tertentu. Catatan yang mereka bawa menyebut soal kapsul dan menunggu sebuah sinyal. Bisa saja mereka melakukan sesuatu yang mereka yakini aman, tetapi kemudian mengalami sesuatu yang tidak mereka perkirakan. Masalahnya, karena pemeriksaan toksikologi tidak pernah berhasil dilakukan, teori ini tidak bisa dibuktikan. Kemudian muncul teori yang jauh lebih misterius dan diyakini banyak orang. Orang-orang berteori bahwa mereka mungkin sedang menunggu kontak dengan UFO. Teori ini muncul karena adanya laporan tentang cahaya aneh di sekitar wilayah tersebut. Ditambah masker timah dan tulisan tentang menunggu sebuah sinyal. Menurut versi ini, kedua pria tersebut mungkin percaya bahwa mereka akan bertemu dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Masalahnya, lagi-lagi tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menjelaskan apa rencana tersebut dan ya, mereka tetap menjadi misteri. Oke guys, itu dia kumpulan artikel Wikipedia lain yang mengerikan. Apa cukup mengerikan buat kalian? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Ini adalah channel kedua dari Nonton Lagi Channel. Pastikan kalian untuk subscribe. Terima kasih.